Keluarkan Edi Mulyadi dari rutan Bareskrim, istri bakal pasang badan jadi penjamin penangguhan penahanan. Dan sekarang ini Edi Mulyadi baru 1 hari, padahal baru 1 hari dilakukan penahanan, dan bahkan menurut kepolisian ada 20 hari ke depan. Tetapi dari 1 hari ini saja sudah ingin melakukan penangguhan penahanan, dan katanya menurut kabar yang beredar istri menjadi jaminan dan serta pengacaranya. Menurut saya sih kepolisian jelas tidak akan mengabulkan pengajuan penangguhan penahanan Edi Mulyadi. Karena apa? Dari berita sebelumnya Edi Mulyadi mengaku HP-nya jatuh dan hilang. Nah, itu menurut saya sih ya agak nggak masuk akal sih. Pasti masyarakat di satu tempat itu marah kalau disebut seperti itu. Karena dimanapun tempat itu kan lain sebenarnya dunianya, ya kan, jin dan manusia itu, ya kan. Nah, di sini kami sangat dilukai, bukan saja kami orang Dayak Manyang, tetapi semua Dayak di Pulau Kalimantan sangat tersinggung oleh pernyataan Anda, bahwa Anda menyatakan kami ini adalah monyet, kami adalah tempat pembuangan jin dan genderuwo, tetapi sampai hari ini pendatang-pendatang yang ada di Kalimantan Tengah atau di Pulau Kalimantan tidak pernah kami sebut apapun itu, tetap kami hormati. Walaupun Anda bilang kami seperti itu, tetapi kami punya harga diri. Ini kami, ini Bang Ampit, saya ada, ini Bubut. Kami bertiga akan mencari Anda. Kalau Anda tidak mencabut pernyataan Anda dan Anda tidak minta maaf kepada kami orang-orang Dayak, maka kami akan mewakili orang-orang Dayak akan mencari Anda. Dari mulai Tova, Bahar, sekarang Edi pun menjadikan istri sebagai jaminan. Apa nggak kasihan ya istrinya? Yang bertingkah dia yang menanggung istri, nasib-nasib. Suara.com, tahan tersangka kasus ujaran Kalimantan tempat jin buang anak. Edi Mulyadi disebut akan mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik Bareskrim Polri. Agar permohonan penangguhan Edi bisa dikabulkan oleh polisi, istri dan tim pengacara sebut akan pasang badan menjadi penjamin yang menjadi jaminan istrinya dan pengacaranya. Kata pengacara Edi, Damai Hari Lubis, seperti dikutip terkini.id, jaringan suara.com Minggu 1. Dia mengatakan rencananya pemohonan ini akan diajukan oleh tim pengacara ke Bareskrim Polri pada hari Senin besok. Kami usahakan melalui keluarganya esok hari, oleh sebab malam ini tim kuasa kelelahan, katanya. Sebelumnya Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada hari Senin 31 Januari 2022 kemarin. Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa sebanyak 37 saksi dan 18 ahli. Pihak yang diperiksa diantaranya dari ahli bahasa, ahli sosiologi, hukum, ahli hukum pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Penyidik melakukan gelar perkara dan penetapan status dari saksi menjadi tersangka, katanya. Alasan penahanan: setelah resmi menjadi tersangka, penyidik Bareskrim Polri juga resmi menahan Edi Mulyadi. Penahanan itu dilakukan atas pertimbangan objektif dari penyidik. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebut alasan objektifnya, yakni karena ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, sedangkan alasan subjektif dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulang perbuatannya kembali. Alasan objektif, ancaman yang ditetapkan karena tersangka di atas 5 tahun, kata Ramadan. Bawa baju salin sebelum ditahan. Edi Mulyadi mengaku sudah membawa baju salin jika nantinya akan ditahan oleh penyidik Polri. Hal itu diutarakan Edi saat memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri siang tadi. Pantauan suara.com, Edi Mulyadi hadir di gedung Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Dia terlihat membawa baju salin yang dibungkus tas jinjing berwarna kuning. Persiapan saya bawa ini, saya bawa pakaian, dan karena saya sadar betul
karena teman-teman saya yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik, kata Edi Mulyadi. Ngaku sudah dibidik. Menurut Edi Mulyadi, dirinya dibidik bukan karena ucapan Kalimantan tempat jin buang anak atau sindiran ke Prabowo Subianto soal macan yang mengeong, melainkan dia mengklaim didik karena kritis terhadap pemerintah. Saya dibidik bukan karena ucapan, bukan karena tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong. Saya dibidik karena saya terkenal kritis, katanya. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law, saya mengkritisi RUU Minerba, dan saya mengkritisi revisi Undang-Undang KPK. Itu jadi saya bahan inceran karena podcast saya sebagai orang FNN dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. YouTuber Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian atas pernyataan yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. PRFM News, kepolisian resmi menahan Edi Mulyadi buntut ucapan yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak. Edi Mulyadi jadi tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Polisi menegaskan penahanan Edi sudah sesuai prosedur. Penyidik sudah melakukan tahapan penyidikan sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan.